Alhamdulillah, mungkin saya katakan beruntung ya istri saya. Kenapa? Alhamdulillah 23 tahun kawin sama saya nggak pernah main tangan, nggak pernah. Alhamdulillah saya nggak pernah bentak-bentak, nggak pernah. Apalagi sampai menyebutnya dengan binatang, nggak pernah. Alhamdulillah. Sebelum minta saya sudah kasih duitnya. Setiap bulan saya langsung penuhi, bahkan lebih banyak hadiahnya daripada yang standar saya kasihkan. Kenapa? Karena saya punya ilmu. Saya bisa menghormati, saya bisa memuliakan, karena saya takut. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Man kassara qalba mu'minin faka'annam haddamal ka'bata sab'ina maratan." Barang siapa yang menyakiti hati seorang mukmin, walaupun hanya dengan satu kalimat saja melukai perasaannya, dosanya itu sama seperti menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali. Saya tahu, saya takut. Anak-anak ibu nggak tahu, suami ibu nggak tahu, nggak pernah belajar. Alhamdulillah Bu, saya punya ibu seorang wanita yang solihah. Dan tidak mungkin ada seorang wanita solihah kecuali dia itu ahli majelis, kecuali dia itu pernah nyantren, kecuali dia pernah belajar di madrasah diniyah, baru dia itu menjadi istri solihah. Demi Allah saya bersumpah, wallahil adzim, ini di tempat mimbarnya Nabi. Ibu saya mendampingi ayah saya selama 27 tahun. Sampai tahun 99 ayah saya meninggal dunia. Demi Allah saya bersumpah, semenjak kecil saya mengingat sampai abah saya meninggal nggak pernah berantem sama sekali antara keduanya. Demi Allah saya bersumpah, dari semenjak kecil saya pernah ingat, marah sekalipun ibu saya kepada ayah saya nggak pernah. Membantah sekalipun tidak pernah, minta sekalipun tidak pernah kepada ayah saya. Masih ada semacam itu. Ibu saya alhamdulillah 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran, masih hidup sekarang. Semoga Allah berikan panjang umur. Dan alhamdulillah saya sebagai anaknya, kami berjanji berlima saudara untuk tidak mengatakan tidak kepada ibu. Apapun diminta, walaupun nyawa kami akan berikan. Kenapa? Karena kami tahu bagaimana posisi ibu itu. Beruntung yang masih punya ibu. Kenapa? Kalau sudah ibu kita meninggal dunia, apa kata Nabi Muhammad? Nada munadin fis sama. Ada sesuatu pengumuman di atas sana. Hai fulan, telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezekiku. Hai fulan, telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau aku lebur dosa-dosamu. Hai fulan, telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau untuk menambah pahalamu. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, maka carilah dengan susah payah. Itu yang terjadi. Sehingga apa? Kami betul-betul menjaga. Nggak pernah diantara kami itu menyampaikan kabar-kabar yang tidak enak, nggak pernah. Tapi yang enak-enak terus. Kemarin pertama kali keluar dari rumah setelah pandemi itu, dan alhamdulillah sempat masuk ke Kuningan, itu menyertai beliau 25 mobil. Dan alhamdulillah Kuningan mendapatkan kemuliaan karena saya punya ibu datang ke tempat ini. Dan alhamdulillah terima kasih kepada para alumni yang telah berkhidmah dan melayani keluarga kami. Semuanya itu kami lakukan untuk apa? Untuk menghormati seorang ibu, memuliakan seorang ibu. Sehingga Pak, kami berjanji di depan jasad saya punya ayah sebelum dikuburkan, untuk kami bersatu menjaga pondok pesantren yang pada saat itu masih muridnya itu berjumlah 750 dan sekarang sudah 15.000. Semua itu karena apa? Karena pendidikan yang kami dapatkan dari seorang ibu. Sekarang kalau semua anak kita nggak pernah dididik dengan didikan agama, bagaimana mungkin mereka itu akan bisa melaksanakannya kepada orang tua? Ini yang menjadi permasalahan kita sekarang ini. Yang menjadi tanggung jawab kita, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita. Ini zaman yang disampaikan Nabi Muhammad, sayati alaikum zamanun halakur rajuli ala yadai abawai. Bakal datang suatu zaman di mana pada zaman itu kebinasaan seseorang justru terletak kepada kedua orang tuanya. Kapan itu? Sekarang. Nggak ada orang tua yang rela anaknya itu binasa. Cuma masalahnya bagaimana dia itu tidak binasa kalau dia itu kemudian terjerumus ke dalam dosa dan dosa tanpa sengaja. Dia meninggalkan suatu kewajiban demi kewajiban yang telah Allah wajibkan kepadanya. Bagaimana mungkin dia itu akan bisa melaksanakan itu kalau dia tidak tahu bagaimana caranya? Sehingga apa? Pantas kalau Nabi Muhammad bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang dikehendaki Allah Ta'ala dan kebahagiaan, kebaikan, keamanan, kesejahteraan, Allah akan mudahkan untuk terlintas sama hatinya untuk belajar ilmu agama.